warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Frans Reza dalam acara Menyongsong Indonesia Maju. Saudara, gigi yang sehat dan terawat berperan penting dalam proses pencernaan, berbicara dan juga penampilan. Memelihara kesehatan gigi sejak dini pada anak-anak sangat penting untuk mencegah berbagai masalah gigi yang dapat terjadi di masa depannya. Nah, kali ini kita akan membahas pencegahan gigi anak tumbuh tidak beraturan. Sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, yaitu Dr. Gigi Berta Aulia, spesialis ortodonti MKM. Apa kabarnya hari ini, Bu Dokter? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Bu Dokter, langsung saja. Bisa dijelaskan apa itu gigi permanen dan kapan biasanya gigi permanen itu tumbuh? Karena di awal kan gigi susu gitu ya. Bisa diceritakan, Dokter? Seperti apa? Ya, jadi gigi permanen itu tumbuh usia mulai 6 tahun dan bergantian. Jadi setelah gigi susu lengkap di usia 3 tahun, maka gigi susu perlu untuk dipertahankan menjelang usia 6 tahun. Setelah usia 6 tahun sampai dengan nanti akan lengkap di usia kurang lebih 11 sampai 12 tahun. Jadi bervariasi setiap anak. Kalau untuk di awal tuh gigi susu berarti gigi awal. Berapa jumlahnya, Dokter? Dan kemudian begitu sudah dewasa kan yang sempurna tumbuhnya itu ada berapa gigi, bisa dijelaskan? Jadi kalau gigi susu itu totalnya ada 20. 20? Ya. Dari umur berapa sampai berapa biasanya? Biasanya lengkap? 6 bulan sampai 3 tahun kurang lebih. 3 tahun sudah lengkap gitu? Sudah lengkap, tapi ada anak yang tipikalnya tumbuhnya satu-satu kayak 6 bulan gitu, bertahap. Ada yang nanti ada usia setahun gitu baru mulai tumbuh kemudian terus gitu, nanti lengkap di 2,5 tahun atau 3 tahun. Nah, kalau gigi permanen tadi itu adalah gigi pengganti. Jadi kalau gigi susu tadi ada setiap tempat kalau gigi rahang dibagi 4 kuadran. Jadi rahang atas kanan, rahang atas kiri, kemudian bawah kanan dan bawah kiri itu masing-masing 5. Nah, jenisnya cuma ada 3. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, saat sudah berganti dewasa, gigi-gigi ini kemudian juga akan digantikan dengan gigi permanen. Jadi ada gigi seri permanen, gigi taring permanen, kemudian gigi geraham kecil permanen, dan ada memang gigi geraham besar atau gigi molar yang tidak menggantikan gigi-gigi manapun. Nah, biasanya gigi-gigi ini yang luput dari pandangan karena dia akan tumbuh di usia sekitar 6 atau 7 tahun, dianggap adalah bagian dari gigi susu yang akan berganti, sehingga banyak orang tua yang lalai dalam hal ini. Padahal gigi geraham pertama itu adalah kunci oklusi. Jadi kalau ibarat rumah, dia adalah pondasi rumah itu. Jadi itu yang akan menentukan perkembangan oklusi atau gigitan gigi permanen anak, seperti itu. Kemudian kalau gigi susu ini fungsinya bisa Dokter jelaskan nggak seperti apa, dan kemudian begitu sudah dewasa gitu ya, gigi susu itu hilang, dan juga mungkin ada yang mengatakan bahwa kalau gigi itu tumbuh dilembar ke atas atau ada pengaruh seperti itu nggak, Dokter, untuk pemirsa gitu ya? Iya, jadi kalau gigi susu tentunya berfungsi untuk pertumbuhan anak, jadi untuk mengunyah, berbicara, dan kesehatan anak. Sehingga kalau gigi susunya baik, dipertahankan baik, nanti dia akan membuat gigi permanen itu tumbuh lebih mudah gitu, tumbuh lebih mudah, dan tempatnya cukup, jadi rahangnya cukup seperti itu. Dan pada kebanyakan kita kan kayak buang ke atas atau ke bawah, itu sebenarnya sih tidak berpengaruh ya. Mitos. Tapi boleh-boleh aja sih kalau ada yang menyimpan juga ada, jadi dia menyimpan dalam kayak satu box kecil gitu, kemudian ditandai kayak kapan ya boleh, monggo boleh bebas aja. Kenangan aja untuk masa depan. Boleh, gitu, betul, Dokter, ya? dibuang boleh, di ini boleh. Kemudian Dokter, yang menyebabkan gigi, kan Dokter tadi mengatakan ada gigi yang awal sekali tumbuh, yaitu gigi geraham yang pertama gitu, bukan gigi serinya gitu ya? Bukan, gigi molar 1. Molar 1 gigi. Nah itu terkadang gimana sih membedakannya? Kadang kan orang melihat ya gigi geraham sama bentuknya, apakah dari ukurannya atau dari copot itu sudah tumbuh, itu baru gigi yang dewasanya seperti apa, Dokter? Jadi kalau gigi molar pertama itu giginya warnanya lebih putih, dan kalau gigi susu dia putihnya putih susu. Kalau ini lebih ke kayak tergantung dengan warna sklera mata. Jadi kalau misalnya mata kita tuh
putihnya agak bening gitu, maka giginya agak bening. Tapi kalau misalnya gigi susu warnanya susu itu. Putih betul, bersih Betul. gitu ya. Dan dia bentuknya khas ya. Jadi kayak ada ceruk-ceruk dan lebih besar memang. Dan tempatnya di belakang sekali. Di belakang sekali. Tapi kalau dihitung sih sebenarnya gigi nomor 6. Jadi kalau orang tua menghitung ya, misalnya gigi dari bagian gigi, depan. dari gigi seri 1, gigi seri 2. Ke kanan atau ke kiri bebas itu ya. Bebas. Pokoknya tuh bagi wajah menjadi tengah. Ini mengikuti garis tengah wajah, kemudian hitung ke belakang gitu. Horizontal gitu ya. Ya, ke arah misalnya kalau kiri bawah ya ke sini, ke sini. Yang biasanya yang tumbuh pertama kali yang bawah. Yang bawah yang 11 nomor 6 tadi dokter Iya bilang betul. Nanti kalau dia ke 6, terus memang agak lebih besar ukurannya dibanding gigi geraham sulung. Dan dia ada setelah gigi geraham yang susu itu copot gitu Bu Dokter ya? Tidak, dia tidak menggantikan Oh siapapun. gitu. Iya betul. Jadi kan kalau tadi kan kita 20, kalau kita nanti udah dewasa gigi kita tuh antara 28 hingga 32. Jadi 7 kali 4 atau 8 kali 4. Begitu. Ya kan orang banyak mengira yang namanya gigi dewasa itu setelah gigi susunya copot. Nah, Enggak. jadi dia tumbuh pertama gigi geraham itu dikira gigi susu, padahal bukan gitu ya? Bukan gigi, itulah saya bilang Gigi tadi dewasa. gigi permanen yang sering kali dianggap gigi susu tuh ada gigi molar pertama itu. Jadi kalau di Enam ya. kalau di Palembang ini harusnya kan gigi itu bertahan ya seumur hidup saya dulu kita. Saya pun sudah kehilangan gigi itu tuh SMP, berarti usia saya kurang lebih SMP 15 tahun ya Mas, 14-15 tahun gitu. Nah itu udah hilang juga gitu. Jadi memang di kota Palembang itu dengan pola makan kita, kemudian mungkin juga edukasi juga, kemudian kita juga nggak ngerti, akhirnya cepat banget hilang itu. Saya pernah cabut itu pasien tuh 7 tahun. Kalau dia umur 6 tahun tumbuh berarti cuma setahun. Gigi yang polar tadi? Iya betul. Sudah nggak ada harapan lagi, udah habis, sudah tinggal akar saja, jadi harus dicabut. Dan itu tidak akan tumbuh lagi gitu dokter ya, kalau sudah gigi polar. Termasuk gigi yang pengganti gigi susu tadi, kalau misalnya sudah ada gigi dewasanya nggak bisa tumbuh lagi dokter ya? Iya, yang digantikan cuma 5 kan? Yang 6 dan 7. Yang 5 bawah, 5 atas semua ya? kan? 5. Jadi 5 kali 4 kan 20. 5 kali Nah 4, kalau 20 itu ya. yang ke-6 dan ke-7 dia nggak menggantikan. Nah kemudian dokter, transisi nih dari gigi susu ke gigi dewasa, apakah gigi susu itu harus dirawat juga kah? Karena kan terkadang agak makan permen dulu anaknya, tapi begitu sudah gigi dewasa baru disuruh gosok gigi, atau seperti apa idealnya dokter? Jadi memang kalau dibagi berdasarkan jenis gigi kan ada 2 macam tadi ya, susu sama permanen. Tapi kalau dibagi berdasarkan tahapan tuh ada 3. Tahapan gigi susu, periode gigi percampuran, dan terakhir adalah periode gigi tetap. Nah di semua periode ini harus sikat gigi, harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Karena memang semua periode memiliki fase dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi kalau diibaratkan itu gigi susu itu kayak fase trial dulu. Jadi kalau misalnya belajar tuh ya belajaran dulu aja, kayak ini mumpung masih ada gitu. Nanti kalau di percampuran tuh lebih ke udah mulai mempertimbangkan bahwa ada gigi permanen yang dia butuh perhatian lebih. Jadi misalnya pola makan, pola pembersihannya udah beda. Kalau gigi susu tuh sebenarnya paling mudah untuk dibersihkan. Nah kalau gigi susu itu terjadinya karang gigi itu sangat jarang. Oh jarang justru? Ya betul. Walaupun anaknya makan permen, susu formula, ya jarang. coklat. Jarang. Gigi susu itu lebih seringnya itu adalah terjadi lubang. Lubang? Ya betul. Kalau terjadi lubang karena tidak dibersihkan atau karena makanan? Semua. Oh, Jadi gitu. faktor pembuat lubang itu ada 4. Host, agent, environment, and time. Jadi kalau host itu maksudnya ada giginya ya. Jadi kalau nggak ada gigi nggak bisa berlubang. Kemudian agent itu kumannya. Sebenarnya dalam tubuh itu memang kita ada namanya tuh bakteri plak. Jadi memang dia ada 24 jam sekali akan tumbuh. Kemudian di situ kan ada es mutan dan segala macam itu. Kemudian environment itu lingkungan. Jadi misalnya kalau si anak tadi makan
sisa makanannya nggak diangkat 24 jam ya. 24 jam, kemudian ya work time-nya 24 jam itu jadi lubang. Jadi lubang itu sebenarnya terjadi akibat remineralisasi dari kandungan mineral yang ada di gigi. Jadi karena ada fermentasi, lama-lama terjadi remineralisasi gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau sikat gigi sekali aja sehari boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Iya, karena 24 jam. Intinya 24 jam itu sekali. Harus ada sekali sikat gigi tuh ya? Minimal gitu. Makanya terus ada yang bilang, "Dok, saya ini udah sikat gigi setiap habis makan, udah sikat gigi, terus kumur-kumur bla 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 gitu. Kenapa jadi lebih mudah berlubang?" Makanya pas kita cek pH salivanya, air ludahnya itu memang asam. Jadi dia tuh nggak makan juga giginya seperti itu. Oh, pengaruh juga dari faktor kimia yang ada di air ludah gitu ya? Betul. Jadi tiap orang tuh beda-beda gitu. Kemudian dokter, faktor yang menyebabkan gigi dewasa itu rusak atau juga tidak beraturan, apakah dari dari kecil memang karena giginya yang berlubang atau faktor genetik atau seperti apa dokter? Ya, jadi untuk gigi yang permanen tumbuh tidak beraturan itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah kebiasaan buruk, yang ketiga adalah gigi tanggal dini, dan yang keempat adalah adanya gangguan pertumbuhan. Jadi misalnya pada kasus-kasus kayak cleft palate, bibir sumbing, seperti itu pasti ada perubahan atau sindrom-sindrom pertumbuhan lainnya. Nah, jadi kalau genetik misalnya gini, kayak saya nih, saya genetiknya gigi besar-besar. Jadi secara ukuran besar-besar. Itu kalau gitu. besar itu genetik ya? Ya itu genetik, udah nggak bisa berubah. Nggak bisa ya? Ya, sama kayak misalnya juga rahang. Tipikal rahang saya kecil-kecil gitu. Beda misalnya ketika saya, suami saya gitu juga. Rahangnya kecil, giginya besar. Maka udah dipastikan anak kita akan seperti itu juga. Genetik, faktor genetik. Ya, anak kita akan maksudnya dapat rahang besar, gigi besar, rahang kecil misalnya gitu kan, udah pasti itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tadi mencegah agar tidak ada tanggal dini. Tadi kan ada tanggal dini. Tanggal dini itu penyebabnya apa? Tadi gigi berlubang yang enggak dia apa-apain, terus akhirnya harus dicabut. Kemudian yang kalau kedua, bermain juga, terus juga jatuh, bisa patah itu sebab juga. Bisa. Kalau terus yang tadi yang kebiasaan buruk juga. Jadi misalnya menghisap jempol, menggigit-gigit bibir, menggigit-gigit kuku. Ngedot itu juga bisa, dok? Ngedot kalau sampai 2 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau lewat dari itu pasti memberikan hasil yang berbeda. Jadi kebiasaan buruk itu tergantung frekuensinya, durasinya, dan intensitasnya. Jadi kalau 3 hal ini tercukupi, maka ya itu tadi akan menimbulkan manifestasi pada rongga mulut gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat orang, kenapa ya orang ini giginya maju banget gitu ya. Ternyata karena dia menghisap jempol, jadi ada gerakan menggerakkan gigi insisif atas ke depan, kemudian mendorong ini ke bawah. Gitu. Oh, itu bisa maju gitu. Sama kalau anak zaman dulu kan anak-anak suka memaju-majukan rahang bawah, karena berasa kalau cameh kalau bahasa Jawanya itu kalau tirus kecil maju itu cantik gitu. Sengaja kayak seperti ya, itu ya. Itu juga mengubah ini juga. Posisi rahang gitu. Betul. Ya. Yang menyebabkan gigi tumbuh di situ gitu. Iya, betul. Kemudian dokter, kita ke perawatan atau pula penanganan dari dokter gigi. Apa sih yang harus dilakukan orang tua ketika melihat waktu kapan ini harus dibawa ke dokter gigi karena ada gejalanya seperti tidak beraturan mulai gigi anak-anak, seperti apa dok? Jadi tadi kalau dibagi periode gigi susu, kemudian periode percampuran dan periode gigi tetap, itu punya yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya, jadi waktu saat gigi susu kita harus mencegah agar tidak ada lubang. Jadi 6 bulan sekali boleh dibawa ke dokter gigi. Walaupun dia ada sakit? Ya, kayak anak-anak gitu kan. Dikontrol terus itu dokter ya? Ya betul. Atau kita bisa lihat sendiri. Kalau ada titik-titik hitam atau kuning atau jadi warna giginya nggak putih lagi, berarti itu sudah waktunya untuk datang ke dokter gigi. Baik dokter. Baik pemirsa, kita akan kembali menarik perbincangan kita berdokter.
Namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada Dialog Menyongsong Indonesia Maju membahas pencegahan gigi anak tumbuh tidak beraturan bersama Dr. Gigi Berta Aulia, spesialis ortodonti MKM. Ibu dokter, ketika kita orang tua ini mengajak anak ke dokter ortodonti, kira-kira apa yang akan dilakukan sehingga terlihat hasilnya kalau gigi anak itu sudah mulai ada gejala gigi tidak beraturan? Seperti apa? Baik, jadi biasanya orang-orang tuh datang ke saya tuh di usia udah permanen gitu. Nah, udah permanen. Sudah rusak duluan ya? Iya, beraturan duluan ya? Yang kebanyakan lagi, yang ironinya lagi misalnya sekarang usianya sekitar 16 tahun mungkin ya, 16 tahun, kemudian pas 17 tahun mau tes gitu, atau ada yang kayak 3 bulan lagi mau tes. Nah, tes kedinasan. Jadi untuk saat ini kenapa gigi permanen itu perlu kita perhatikan, karena memang kayak tes, kalau kita udah tahu tes TNI, tes Polri itu memang membutuhkan gigi yang rapi. Tapi sekarang juga sekolah-sekolah kedinasan lainnya pun juga sama, STPDN, sama gitu ya. Ini harus diantisipasi loh ini ya. Ya, KAI, kemudian sekolah Sandi negara, kemudian sekolah imigrasi dan lain-lain itu membutuhkan memang gigi yang rapi. Nah, gigi yang rapi itu kan nggak simsalabim ya. Nah, acap kali orang menganggap bahwa ortodonti itu berarti nanti aja kalau udah giginya dewasa, udah anaknya gede-gede, udah anaknya remaja. Padahal sebenarnya sedini mungkin lebih baik. Jadi kita bisa membuat perencanaan di awal yang lebih matang gitu. Kalau saran saya tuh di usia sekitar 10 tahun. 10 tahun harus ya, ke dokter gigi. Saat periode masa pencampuran. Jadi di periode pencampuran kita udah bisa lihat gigi permanennya tuh besar atau kecil, rahangnya cukup atau tidak. Seandainya giginya misalnya giginya ini besar ya gitu, tapi rahangnya kecil, berarti dia butuh untuk dilebarin. Kita bisa menggunakan alat fungsional. Jadi alat orto itu bukan hanya behel atau kawat gigi saja, tapi ada juga perawatan yang menggunakan alat fungsional, alat removable lepasan, kemudian juga alat-alat seperti aligner tapi yang khusus untuk pertumbuhan, memicu pertumbuhan gitu. Sama beberapa terapi. Biasanya kalau ada pasien misalnya dia 9 tahun, kemudian giginya tuh saya udah lihat nih banyak lubang terus besar-besar, saya saranin ke orang tuanya untuk mengunyah permen karet. Oh gitu, biar apa dokter? Jadi mengunyah permen karet kan anak-anak suka ya, menstimulasi pertumbuhan rahang, jadi membesar dan melebar gitu. Jadi setiap hari misalnya 5 sampai 10 menit. Gitu ya? Ya betul. Gitu. Jadi itu rahang terserah permen karet manis atau diusahakan yang tidak mengandung gula. Oh, jadi kayak minim gula ya. Ya, yang kayak merek Xylitol, Happy Dan White gitu ya. Jangan sebut merek. Ya seperti itu kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Iya, Pokoknya yang tidak mengandung gula. Karena kalau yang mengandung gula nanti mungkin rahangnya besar tapi giginya berlubang gitu. Kemudian juga kalau ada kebiasaan buruk bisa dihentikan saat itu juga gitu. Seperti apa, Bro? Misalnya tadi yang dia menghisap jempol, kita bisa pasang tangkrip seperti itu. Tangkrip itu siapa? Tangkrip itu alat lepasan, jadi kayak kawat gigi lepasan gitu dipasang di atas, kemudian dia ada alat khusus. Jadi setiap anak mau ini kan semua orang tuh pasti udah bilang kan, udah saya kasih pahit-pahit dok, udah saya presa perbam dibukanya di ini lagi. Bisa. Jadi kalau pakai tangkrip. Terkadang kalau sampai tidur dibawa gitu kan. Betul. Kalau tangkrip itu kan dia bentuknya kayak kawat begitu ya, jadi kayak dia akhirnya kan sakit gitu, jadi dia stop, otomatis dia tidak mau lagi gitu. Sama gitu. Kayak misal kalau anak ada cara menelan yang salah, cara bernafas yang salah, itu bisa kita perbaiki nanti konsultasi sama spesialis THT seperti itu. Oke Bu Dokter, itu umur 10 tahun. Nah seandainya yang sudah gigi dewasanya sudah tumbuh semua, tapi seperti kata dokter tadi ingin masuk kedinasan atau militer atau polisi, itu apakah ada solusi tersendiri yang bisa kita lakukan sebagai dokter ortodonti?
Ya kalau mau idealnya sih waktu anak kelas 1 SMA gitu, atau Paling paling tidak ya? telat kelas 2 SMA lah paling Itu tidak. masih bisa dirubah Masih. bentuk rahang atau seperti apa dokter? Kalau rahang, kalau dia sifatnya rahang itu memang murni kalau kita mau memperbaikannya dengan bedah ortognati. Jadi dibedah kemudian di perawatan orto. Tapi kan kalau nggak se ekstrim itu ya, rahang tuh jarang sih yang kayak, jadi orang Indonesia ini jadi kalau gangguan oklusi kita bilangnya maloklusi. Itu ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2 dan tipe 3. Tipe 1 itu yang banyak terjadi di Indonesia. Nah, kenapa kita banyak di tipe 1? Karena kan kita kan rasnya itu Deutero Melayu. Deutero Melayu itu kan nggak yang gede-gede banget, terus nggak yang kecil-kecil banget gitu. Jadi pas-pas memang dengan kita Melayu. Nah, tapi berbeda untuk kelas 2. Kelas 2 ini banyak di ras Kaukasoid, kemudian kayak Negroid seperti itu. Jadi memang mereka biasanya maksilanya tuh besar seperti itu. Tapi terimbangi dengan hidungnya yang tinggi dan mancung itu Gitu ya. Jadi faktor nggak genetiknya kelihatan. ya. Tapi kalau misalnya tadi Deutero Melayu menikah dengan Kaukasoid, nah kan, berarti anaknya kan ada percampuran. Misalnya hidungnya dapat si Deutero Melayu, kemudian rahangnya dapat si Kaukasoid kan otomatis kayak gitu. Nah itu yang biasanya sampai perlu dibedah sih. Tapi kalau yang normal-normal aja sih dengan pencabutan dan penggunaan skrup udah bisa kembali ke posisi kelas 1 sih rata-rata. Nah kalau kelas 3 tuh biasanya etnis Tionghoa gitu. Tapi sekarang yang Indonesia pun udah beda ya. Jadi udah nggak ada lagi yang rahangnya sampai maju banget ke depan gitu kan, udah jarang banget seperti itu. Kemudian Bu Dokter, seandainya sudah rawat jalan gitu kan, yang kita lihat sering anak-anak menggunakan behel atau juga yang tidur pakai apa tuh namanya dokter? Liner namanya. Nah itu apa yang membedakan kapan behel atau kapan liner itu digunakan untuk supaya gigi bisa lebih rata dan teratur? Ya, jadi untuk perawatan kembali lagi tadi ya, jadi perawatan ortodonti cekat itu namanya. Cekat ya? Ya, jadi kan ortodonti kan perawatannya ada preventif, kemudian di masa percampuran itu interseptif, antara, kemudian kuratif. Jadi preventif tuh belum ada maloklusi, interseptif tuh sudah mulai ada tapi masih bisa dicegah dengan pertumbuhan. Kalau kuratif sudah tidak ada pertumbuhan sehingga harus dikuratif, di-cure, disembuhkan. Nah, kuratif ini macam-macam kalau sekarang ya. Ada yang memakai liner, ada yang memakai behel. Behel atau bracket ya, braces kita bilangnya. Nah, braces juga ada yang tipenya konvensional, ada yang self ligating, beda-beda juga. Pemilihan ini tergantung ortodontisnya atau spesialis ortonya. Itu kayak arsitek, kayak kalau kita mau bangun rumah misalnya gini ya. Kayak ini di Jepang tuh yang udah gempa gitu kan. Gitu. Nggak mungkin mereka menggunakan misalnya yang bahan-bahan berat ya, tapi dia membuat pancang yang kuat tapi seluruhnya kayu misalnya seperti itu. Nah, seperti itu juga, jadi kita pakai liner kalau misalnya kunjungan ke ininya susah. Jadi misalnya saya punya pasien tuh yang dia mau sekolah ke luar negeri, saya arahkan ke liner. Tapi kalau misalnya dia mau ini, saya lebih arahkan ke braces seperti itu. Oke. Bu Dokter, seandainya ada orang tua yang ingin konsultasi ke dokter, apa yang harus dilakukan? Apakah menunggu atau konsultasi dulu atau seperti apa? Bisa dikasih pesan kepada orang tua yang memiliki anak yang giginya mulai tidak beraturan seperti apa? Singkat saja ya. Ya, jadi kalau untuk para orang tua, segera konsultasi ke dokter spesialis ortodonti pada saat anak usia 10 tahun mulai konsultasi, hanya konsultasi aja. Jadi untuk memastikan pertumbuhan rahang dan giginya selaras seperti itu. Jika memang memerlukan perawatan kuratif di usia anak mungkin 15 tahun, 16 tahun, silakan juga konsultasikan untuk ke dokter gigi spesialis ortodonti. Yang untuk BPJS ada juga kali Bu dokternya untuk ini? Kalau BPJS bisa juga. Nanti mereka konsultasi, tapi memang untuk perawatan ortodonti sendiri itu memang tidak ditanggung BPJS di level
fase 1, 2, dan 3. Tapi untuk konsultasi masih di cover. Masih bisa. Iya. Oke, terima kasih Bu Dokter atas perbincangan menarik kita kali ini, dan kita harap dapat menambah wawasan para pemirsa tentang cara merawat kesehatan dan kerapian gigi pada anak. Demikian pemirsa dialog Menyongsong Indonesia Maju kali ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.